Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله عليك هذا في الدار وترى الشعراء يغفرنا من الشرع والشر محمد تشمع شر نفعنا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لرضا الله لشفاعة رسول الله لقبول جوازات النصارى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وقرابنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال المؤلف رحمه الله ونفعني بأمره ونفعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان لمن وكان لن أنصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إيكو كثير الذكر دائم الفكر. وكان لن أنصف رسول إيكو كثير الذكر أكي ذكر دائم الفكر wong kang langgeng oleh mikir. Nah ini namanya olah zikir dan fikir sejalan. Kathirat zikri daimal fikr. Banyak berzikir menyebut asma Allah. Daimal fikri, langgeng maksudnya terus menerus berfikir, bertafakkur. Bertafakkur akan kemahabesaran Allah. Melihat fenomena apapun yang terjadi, nah itu ujung-ujungnya kita bersyukur. Kathirat dzikri daimal fikri itu untuk sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Berzikir nyebut asma Allah, dan fikri senantiasa berfikir, memikirkan akan kemahabesaran Allah. Ya, apapun peristiwa yang terjadi di dalam keseharian kita, senantiasa kita selalu hubungkan dengan kemahabesaran Allah, bahwa segala sesuatu itu terjadi tidak lepas dari iradahnya Allah. Karena tidak lepas dari iradahnya Allah, ya, maka segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Bagi kita sebagai seorang muslim harus yakin
dan beriman, yakin, percaya apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah sesuatu yang terbaik indallah, dan Allah berikan kepada kita di waktu yang terbaik pula. Itu kita harus husnudzon begitu. Meskipun rasanya pahit, itu musibah berat, tapi kita sebagai orang beriman harus yakin. Harus yakin. Kenapa? Allah itu Rahman Rahim. Allah memberikan sesuatu pada hambanya itu pasti atas dasar Rahman Rahim. Kenapa saya kok selalu diuji begini? Bahasa kita diuji. Seharusnya itu bahasa kasih sayang Allah kepada kita. Kita harus yakin. Kalau kita sebagai seorang muslim, taslim, salim, kan gitu toh? Ya. Orang yang sholat, orang yang sujud kepada Allah, ya sudah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita nggak bisa apa-apa, protes juga nggak bisa. Protes malah kita menunjukkan tidak terima dengan apa keputusan Allah. Yang bisa kita lakukan, pasti Allah itu mengingatkan kita. Kalau kita orang baik, Allah ingatkan. Kalau Allah itu kita tidak orang baik, itu ujian, musibah, malah petaka. Ya, tapi kita harus meyakini itu sebagai ujian. Wa kana idza kariha asy-syai'a urifa fi wajhihi. Wa kana lam ana sapa nabi iku idza kariha. Wa kana lam ana sapa nabi iku idza kariha indal nalikane sengit sapa nabi asy-syai'a ing suci-suci urifa, moko akan diketahui apa syai' fi wajhihi, ing dalam wajahnya nabi. Kalau nabi tidak suka sesuatu, kelihatan di wajahnya. Tandanya nabi tidak suka. Wa kana jullu dhahkihi at-tabassum. Wa kana lan ono apa jullu, wa kana lan ono apa jullu dhahkihi, wa kana lam ana apa jullu, wa kana lam ana apa jullu dhahkihi. Akeh dhahkihi guyone Nabi itu ketawa paling guraunya Nabi itu paling parah itu apa? At-tabassum, tersenyum. Tapi wadhahika lan ketawa guyu fi ba'dil awqat, dalam sebagian waktu, hatta badat sehingga nampak apa nawaji tubuh nawaji tubuh gigi geraham Nabi.
wa buka'uhu lam yakun bisyahikin. Syahid. Wa buka'uhu tawi nangisnya Rasul iku lam yakun ora ono sapa Rasul iku bisyahikin, ora ono apa buka iku bisyahikin kalawan syahid. Apa itu? Nangis sambil teriak-teriak itu apa namanya? Apa? Guru-guru, ayo, gero. Lain ya, gero lain. Gerung, Rocky gerung, bengok. Lam yakun lan ora ana sapa ta bukanya Nabi ku bisyahikin. Wah sampai meraung-raung. Kama lam yakun kama oleh ora ana apa dhahkuhu oleh guyune Nabi ku bikah-kahtin. Bikah-kahtin. Makanya kalau di PB itu orang ketawa dan koh gitu ya. Ketawa bahasa Arab tuh namanya koh. Ada artinya, koh itu artinya apa? Terbahak-bahak ya. Ada loh orang ketawa itu sampai nggak bisa nafas, langsung kejekit. Tapi bener, apa yang saya dengar apa? Di dalam diri manusia itu ada apa istilahnya itu? Enzim dopamin. Enzim dopamin itu ada di antara dua alis mata manusia. Enzim dopamin itu mampu mengeluarkan imun tubuh yang paling tinggi. Itu bisa keluar dengan cara apa syaratnya? Ketawa. Minimal 5 detik, 6 detik, 2 menit. Tapi ketawa itu harus imbang, kanan dan kiri. Mulutnya itu, ketawanya itu lebar, jangan ke kanan toh. Ada ketawa tapi kanan toh atau kiri toh, itu bukan ketawa, itu malah jelempit itu dopaminnya itu. Karena senyum, ada kan orang senyum kan berarti. Jadi betul-betul ekspresi senang riang. Senyum minimal ditahan 2 menit.
itu bisa keluar. Ini dopamin itu apa ya? Kalau di ganja itu istilahnya apa itu? Enzim ganja itu ada, manusia itu punya di sini. Hebat manusia itu, lengkap. Cara keluar itu paling efektif itu senyum, tapi betul-betul senyum. Senyum yang asli itu apa? Nah itu lebarnya mulut kanan dan kiri itu imbang. Terangkan. Jangan kanan dok ini atau kiri itu harus sama. Atau ketawa ngakak-ngakak itu malah semakin lancar keluar. Ya. Tapi ketawa yang bisa di stop gitu. Ada ketawa nggak bisa di stop, repot itu. Koh-koha itu ketawa ngakak-ngakak itu. Bal tadmu ainahu. Ya, ngakak-ngakak, cekakaan, ya apa itu? Cekakaan. Cekakakan. Selama ini saya kata sering saya kritik itu di kelas itu. Saya mesti kalau kuliah mulai kita itu kalau belajar keilmuan itu beda dengan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau keilmuan itu harus based on definition. Segala sesuatu itu harus berdasarkan definisi, tarif. Dan itu artinya jelas, konkret. Kayak ketawa, cekak, mulai dari istilah itu, terminologinya itu jelas. Selama ini kan cuma dengar doang. Yang benar cekakan, coba kakak, begitu kita coba jelentren, apa? Podo gak jelas sih. Betul? Sing bener apa? Cekakan, cekakan, apa? Hah? Sing bener apa? Kalau ditulis cekakaan, cekakakakan. Oke, kayak soalnya cekakakakan gitu. Itu namanya common sense. Ya, ilmu tidak berdasarkan definisi itu namanya common sense. Ada kakak kelasnya Amar itu ujian skripsi. Ujian skripsi judulnya wah hebat apa itu? Hadis tentang pluralisme di alam demokrasi. Gaya netok. Saya tanya, pluralisme itu apa? Ya plural. Lah ya apa? Maksud bapak nggak tahu? Yo. No boy. Aku tuh tak takut dul. Ya plural lah pak. Iya apa? Bingung dia mau menjelaskan karena nggak jelas. Common sense. Apa yang dia tahu selama ini itu bukan by definition. Harus by definition mengetahui sesuatu. Kalau tidak common sense aja, hanya dia dengar, tidak tahu yang sebenarnya. Ilmu begitu tuh rapuh. Ya, ilmu seperti itu tuh rapuh. Seperti diibaratkan dalam Idhatul Nasyirin itu ibarat apa itu? Pohon, tumbuh-tumbuhan yang itu tumbuh di atas apa air itu apa? Sawah itu. Yang akarnya itu hanya nyelam sedikit di bawah permukaan air. Ya toh? Itu gondo. Wah, mulai cerdas apa? Itu kenapa itu? Ibaratkan itu orang yang ilmunya tidak kuat, ibaratkan tumbuhan eceng gondok itu. Dia seolah-olah tumbuh kokoh di atas air, menjulang tinggi. Tapi begitu dikasih riak sedikit aja dia udah goyang kan? Kenapa? Karena akarnya tidak mencengkram erat ke bawah. Jadi, kena riak sedikit, ombak riak sedikit aja udah goyang. Dan posisinya tidak akan kuat, mudah pindah lokasi. Ya kayak sekarang ini kan tes-tesnya kayak kampanye ini.
pilpres ini. Orang yang imannya tidak kuat kan bisa pindah-pindah, tergantung wani biro. Nah gitu juga. Bal tadmu ainahu, bahkan sampai apa? Tadmu memilih, mengalir apa ainahu, kedua matanya Rasul milih banyu ya, mengalir air sampai keluar air mata. Wa kana lan ono apa buka tangisnya Rasul iku tarotan wa kana lan ono apa buka nangis tangisnya Rasul tarotan ing dalem suci wektune dalam suatu waktu iku rahmatan merupakan wa rahmah welas asih sayang lil mayyit wa tarotan ing dalem suatu waktu khaufan iku karena rasa takut wa syafaqatan lan juga karena welas ala ummatihi ingatasi ummati Rasul. Jadi Nabi nangis itu bisa karena rahmat lil mayyit, bisa karena khaufan atau syafaqah ala ummati. Wa ta'aratan lan indal suci waktu min khasyatillah, itu karena saking watine maring Allah. Padahal Nabi Muhammad itu orang pertama yang akan memasuki surga. Surga tidak dibuka sebelum Nabi Muhammad masuk. Wa taratan inda sama'il Qur'anil Karim. Nah ini wa taratan dan dalam suatu waktu inda sama'il Qur'an, dalam nalikane mendengarkan bacaan Al-Qur'an Karim. Ya kayak amal persis. Bukan mau coba hilang indah sama Al-Quranil Karim dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau mendengarkan amar baca Al-Quran itu Masya Allah rasanya. Wahawa buka'ul istiyaki wal khawfi wal ijlal wa huwa halik utawi buka iku buka'ul istiyak. Istiak itu dari istiqaq syakun syaukun apa rindu wa huwa alaih tawi buka itu buka usya istiak. Istiak itu tangisan karena rindu wal khawfi lan takut wal ijlal lan mengagungkan. Begitu mendengar apa ayat-ayat suci Al-Quran, Rasulullah itu sering kali menangis, keluar air matanya, buka al-ishtiyaq karena rindu dengan Allah, wal khawf karena takut, wal ijlal. Walamma mata, makanya di sebagian besar riwayat banyak para sahabat akabirus sahabat kayak Abu Bakar, Umar itu tidak hafal Quran ya. Tidak hafal Quran. Nah setiap baca Al-Quran dan Rasul juga dalam banyak hadis, kalau kamu ngimami bacalah ayat, bacalah surat yang populer, yang makmumnya banyak hafal, sehingga kalau kita tidak hafal makmumnya bisa mengingatkan. Apa? Baca kulhu gitu ya, susah. Tapi kulhunya Abu Bakar itu bisa semalam nggak selesai. Begitu kulhu Allah nangis sampai 2 jam, dimulai dari kulhu Allah gitu. Itu suratnya pendek tapi bacanya bisa lama. Kalau kita suratnya panjang, bacanya cepat karena tahu teknik baca cepat gitu. Baca Al-Quran terang efek gitu. Walamma mata ibnu Ibrahim dama'at aina. Walamma mata lan dalam semangsa seto sapa ibnu putrane Rasul Ibrahim rupane
Sayyid Ibrahim damaat mongko apa istilahnya Allah berbesmili. Wah, ya benar. Ya tak benar toh? Enggak usah takon awakmu insya. Berbesmili apa ainahu kedua meripati Rasul wa bakalan nangis sapa Rasul rahmatan karena sayang lahu maring Ibrahim. Ya, tapi enggak sampai bengkok bisyakik. Nah ini ojo kaya ustadz itu yang saya cerita itu ya, pernah cerita sini. Ada orang anaknya mati nangis gerung-gerung. Wah, didatangnya sama ustadznya. Rasulullah itu waktu Sayyidina Ibrahim meninggal nangis, tapi nggak sampai gerung-gerung kayak awakmu itu. Nggak apa-apa sedih, tapi nggak perlu, biasa saja. Setelah itu seminggu kemudian anak ustadznya yang mati. Wah, aku gerung-gerung. Didatangi sama itu Ustaz Rasulullah itu apa coba tadi ikulah anakmu itu anakku dulu. Jadi itu hanya berlaku untuk orang lain itu. Nah, kalau mau nasihati bang enak, tapi pas kena awal dewi itu loh. Wa qala tadma'u wa qala tadma'u lan berbes wa qala tadma'u soparawi ya, tadma'u berbesmili apa al-ainu meripati Rasul wa yahzunu lan susah apa al-qalb hati ni Rasul wala nakulunan orang mengucapkan sapa kita illa kecuali ma yang perkara yang kang ridho sapa rabbuna. Oh Rasul itu ya. Wa qala lan jauh sapa Rasul tadma'u berbesmili apa al-ainu mata wa yahzunu lan susah apa al-qalbu hati wala nakulu lan orang ngomong ngucap sapa kita illa kecuali ma yarda rabbuna. Waktu sampai ucap enggak pun nangis. Wala nakulu lan orang ngucap sapa kita illa kecuali ma in perkara yarda kang ridha sapa rabbuna pangeran kita. Wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Wa inna lan sak temene ingsun bika kalawan sira ya Ibrahim wahai Ibrahim la mahzunun yaktine iku pira-pira wong kang susah kabeh. Tapi meskipun demikian saya tidak akan tetap terkontrol. Susah, sangat susah, sedih iya, kehilangan iya, tapi tetap jangan sampai kita lepas kontrol. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yubazihu wa la yakunu mizazi illa haqqan wa al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.